Minggu ini adalah minggu yang spesial, ya, bukan minggu biasa ya. Karena minggu ini adalah hari, nah kita juga hari ini adalah hari Pentakosta, di mana pada saat itu ya kalau ngomong ya 2000 tahun yang lalu ya, Roh Kudus itu dicurahkan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Penta berarti hari yang ke-50 ya, Pentakosta. 50 hari setelah kebangkitan. Nah, saya berikan pesan singkat mengenai Pentakosta ini ya. Kalau beberapa orang, bukan beberapa sih ya, bahkan banyak orang itu mengindikasikan bahwa kita itu dapat membeli segalanya dengan, kalau beli dengan apa? Bukan dengan godong ya, tapi kita ini banyak godong ini. Ya. Banyak orang itu mengindikatorkan bahwa kita itu bisa membeli segalanya itu dengan uang. Ya. Kita mau beli kesehatan bisa dengan uang. Ya kan? Orang bisa beli segala macam, misal dengan suplemen yang super mahalnya bisa dibeli supaya sehat. Bahkan ada beberapa juga orang yang disuntik dengan beberapa obat apa, cairan vitamin apa sehingga tubuhnya bisa kuat, bisa seger ya. Wajah bisa kelihatan muda, tidak berkerut gitu ya. Kemarin agak ada dengan ngobrol-ngobrol dengan seseorang ya. Wah, kelihatannya muda ya kamu ya. Iya. Jadi gini, laki-laki itu kalau kelihatan keriputnya, itu orangnya itu berduit. Ya, oke, saya tak pikir lagi ya. Jadi gini, kalau semakin berkeriput laki-laki itu, nah itu semakin berbanyak duitnya. Tapi kalau perempuan, kebalikannya, semakin tidak berkeriput, itu semakin banyak uangnya. Kenapa? Uangnya buat narik-narik wajahnya. Itulah maksudnya ya. Nah, tapi firman Tuhan mengatakan beda. Uang tidak dapat membeli segalanya ternyata. Uang tidak dapat membeli satu hal ini. Apa itu? Kita coba buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Nah, ini ada di Samaria ketika itu ya. Di situ ada seseorang yang bernama Simon, dia adalah tukang sihir. Ya, dia dapat mengadakan sesuatu hal, tetapi ilmunya ini dia kalah. Ilmunya kalah ya dengan para rasul ketika itu ya. Dan di situ akhirnya dengan dengan Injil yang diberitakan, akhirnya Simon juga menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika itu Roh Kudus belum turun atas orang-orang di Samaria itu, akhirnya datanglah para rasul ya, di situ ada Petrus dan Yohanes ya. Lalu kepenuhanlah orang-orang di Samaria itu. Kemudian si Simon ini akhirnya dia menawarkan apa? Di ayat yang ke-17. Kisah 8 ayat yang 17 ya. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ini untuk orang-orang percaya di Samaria, mereka menerima Roh Kudus. Dan di ayat 18, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan apa? Uang kepada para rasul. Serta berkata, berikan itu juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, apa? Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau.
Karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Jadi uang bukan segalanya dan uang tidak ada pada kekekalan. Kita bersyukur punya Tuhan yang setia, yang tidak dapat dibeli dengan uang itu. Karena sehingga uang dan uang tidak ada pada kekekalan. Uang itu hanya ada pada kefanaan ini. Jadi memang akhir-akhir ini orang itu akan mendapatkan tipu muslihat dari roh Simon ini. Untuk apa? Untuk bisa mengejar uang sehingga dapat membeli segalanya. Tetapi biarlah di hari Pentakosta ini menyatakan bahwa uang tidak dapat membeli pada kekekalan. Amin. Sebanyak berapapun kita dapat mencari uang, tetapi uang itu tidak akan kita temukan pada kekekalan nanti. Di kekekalan, kita mau masuk pintu gerbang surga, oh ini saya ada banyak uang. Gak bisa masuk, karena tidak terdeteksi di kekekalan di surga itu. Ya. Tetapi hanya nama Yesus ketika kita percaya bahwa kita membawa satu nama, Tuhan Yesus. Mari masuk. Hai anakku. Ya. Biarlah Pentakosta ini kita boleh meminta kepada Tuhan bahwa bukan dengan harta kita boleh beroleh karunia itu. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia, kita akan beroleh karunia demi karunia. Amin. Dan ingatlah bahwa apa? Saat ini Bapak Ibu Saudara itu sudah menerima karunia. Loh, masa karunia aku apa? Aku gak bisa menyembuhkan. Loh, aku gak rebah. Aku menumpangkan tangan gak sembuh, gak ada yang sembuh. Kan karunia kesembuhan. Aku gak bisa bernubuat. Nah, beriman itu adalah karunia Tuhan. Loh, itu tertulis dalam 9 karunia roh itu salah satunya adalah iman. Iman adalah karunia roh. Kalau mau lebih, ya minta lagi. Terus Tuhan mau tambahkan, mau mempercayakan apa, karunia-karunia apa lagi. Ada 9 karunia roh. 1 sudah kita punya, karunia iman. Karunia berbahasa lidah. Bisa karunia menafsirkan bahasa lidah, karunia bernubuat, karunia kesembuhan. Ya. Mengadakan mujizat. Kita bisa minta itu kepada Tuhan, ya. Kita belajar pada pagi ini mengenai tema bulan ini, yaitu berserah dan percaya. Ya. Di Mazmur 37 ayat 5. Di Mazmur 37 ini, satu pasal ini, kalau kita mau baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40, di rumah, nanti ya bisa mendalaminya ya. Baca itu secara mendalam dan nanti ada beberapa ayat yang kita boleh belajar bersama. Di situ pasal ini menunjukkan bahwa betapa dalamnya dan betapa sulitnya memang untuk kita bisa berserah dan percaya. Kita baca ya, di ayat yang kelima ini firman Tuhan mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Dari satu ayat ini kita mau belajar 3 kata. Yang mau kita pelajari dan kita mau bedah yaitu 3 kata. Yaitu yang pertama yaitu serahkanlah dan percayalah. 4 kata berarti ya. Serahkanlah dan percaya, itu yang pertama.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Di situ serahkanlah dan percayalah itu adalah kalimat apa? Nah, itu adalah kalimat perintah. Bukan hanya karena adalahnya, tetapi dari struktur katanya di situ adalah kata imperatif. Nah, ini nggak bisa, saya nggak tahu karena sudah disiapkan ya. Jadi tahu kata imperatif apa itu? Itu kalimat perintah. Kita ini bagaikan prajurit, Tuhan adalah kepalanya, dia memberikan sebuah perintah. Kalau di dalam ketentaraan itu ya, pasukan itu ya, militer itu ya, kalau sudah ada perintah dari atasannya, bisa nggak bantah? Gak iso. Sekali penguasanya ngomong A, dilakukan A, gak iso ngelakukan B. Mani ngelakukan B, wah wis, ada hukumannya, ya kan? Sama, Tuhan ini juga memberikan perintah kepada umatnya yang percaya ini. Serahkanlah, percayalah. Waduh. Ini adalah sebuah hal perintah, bukan sesuatu sebuah pilihan. Ini adalah sesuatu perintah yang harus dilakukan. Mau nggak mau, suka nggak mau suka, harus dilakukan. Yaitu apa? Menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah perintah yang tidaklah mudah. Kita dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yalah kamu Tuhan itu kelihatan. Yalah kamu Tuhan itu selalu ada di depanku. Loh. Ya memang firman Tuhan kan, aku berjalan di depanmu. Aku yang menyertaimu, aku Allah Immanuel. Tapi kan engkau nggak kelihatan Tuhan. Nah itu kita seringkali berargumen, bergumulnya seperti itu terus. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Ya ini. Jadi kita menyerahkan dan kita percaya, itu adalah sebuah kalimat perintah. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu yang harus kita lakukan. Dan yang kedua, kita mau belajar yaitu mengenai hidup. Hidup itu apa? Hidup itu adalah sebuah perjalanan kehidupan ini. Jangan mau menyerah dengan nasib. Oh ya memang kayak gini nasibku. Sampai mati ketika kita mengimani hal seperti itu, ya kita akan membawanya seperti itu. Wah nasibku wis kayak gini. Garis tanganku sudah seperti ini, garis kehidupanku seperti ini. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tuhan dapat membolak-balikkan nasib. Ya. Dan yang ketiga yang mau kita belajar juga mengenai hal ia akan bertindak. Bertindak. Di situ adalah menggunakan kata kerja ini, bertindak itu. Kata kerja. Dan kata kerja ini adalah imperfect. Di mana imperfect itu apa? Yang sudah dilakukan dahulu dan itu masih terus berlangsung dikerjakannya sampai saat ini dan sampai belum selesai sampai pada nantinya. Bertindak ini sesuatu yang belum pernah selesai bagi Tuhan. Jadi pekerjaan tangan Tuhan itu belum selesai. Bukan berarti pekerjaan tangan Tuhan itu sudah selesai di atas kayu salib.
Buktinya dia masih bertindak pada kita. Oh, tindakan Tuhan itu sudah selesai pada bapak-bapak gereja. Kegerakan Roh Kudus itu masih terus bekerja. Di situ nanti, di ayat-ayat nanti Tuhan menjelaskannya. Ya, kita belajar yang pertama, serahkanlah dan percaya. Jadi serahkanlah dan percaya ini adalah sebuah kata perintah yang harus kita lakukan. Ya, jadi mau nggak mau kita harus melakukan itu. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita apa? Percaya kepada Tuhan. Dikatakan apa? Maka oleh sebab itu apa? Kita harus, Roma 12, pembaharuan budi. Kita harus men-setting ulang pola pikir kita ini. Bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan mau, Tuhan peduli. Itu harus ada juga ya. Jadi kalau kita berpikir, Tuhan mampu enggak ya? Nah, kalau Tuhan enggak mampu, buat apa kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan? Tuhan mau enggak ya? Tuhan mau. Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Ini pola-pola pikir ini harus kita setting kembali dalam pemikiran kita. Sehingga apa? Sehingga penyerahan hidup ini dan percaya itu ada. Itu terbukti, itu terjadi. Kita perlu men-setting pola pikir kita. Sehingga kita berpikir bahwa di otak kita, di pemikiran kita bahwa Tuhan mampu, Tuhan sanggup, Tuhan peduli. Siapa yang membelah lautan? Musa? Kalau Musa yang membelah laut, waduh, butuh berapa waktu yang lama? Ngomonglah bisa belah semeter. Capek, nutup maneh semeter. Tetapi hanya dengan dia mengangkat tangan dengan tongkatnya itu, terbelahlah laut Teberau. Dengan Tuhan mengirimkan segala apa yang kelihatannya mustahil. Sehingga apa? Ya ini kalau secara sains ya, digabungkan dengan secara sains itu kan terjadilah angin yang kencang sehingga dapat membelah lautan itu. Tapi apa bisa bertahan? Sains kalau secara ilmu juga ya, oke pakai angin ya segala macam. Terbelah. Ya kan, bagaikan dindingan, kiri kanannya dinding. Tapi kok ya Isa, begitu bangsa Israel sudah sampai ke seberang, anginnya Isa mandek. On off ya, Musa pakai on off ta. Ya kan, ketika sudah sampai di sana, kan sakno iki ono manusia iku ya kan. Di belakang ada manusia. Kok enggak sama-sama yuk kita sama-sama ke seberang itu ya. Sama-sama tentara Mesir itu sama-sama yuk kita ketemu di seberang sama Musa dan bangsa Israel. Tapi enggak. Begitu Musa dan bangsa Israel sampai di tanah yang kering, tadi yang laut ini bisa kembali lagi dan memporak-porandakan prajurit tentara Mesir. Itu kalau bukan mujizat Tuhan, gak bisa. Tuhan bisa. Tuhan mau mengadakan segala apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Oleh sebab itu kita perlu pikiran kita ini kita setting. Kita berikan sebuah, karena pikiran ini yang dapat merusak jiwa roh kita.
percaya. Itu kita buat setting pikiran kita, Tuhan mau, Tuhan bisa, Tuhan sanggup, Tuhan peduli. Dia Bapa yang setia. Itu terus ada dalam pikiran kita. Maka Daud mengatakan apa? Di Mazmurnya dikatakan, hei jiwaku mengapa engkau tertekan? Ayo goyahkan, maksudnya berikan sebuah dorongan pada jiwa ini. Ayo jangan tertekan jiwaku. Bangunlah. Muliakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Ya, kita harus istilahnya membangunkan jiwa ini, jangan sampai tertidur. Jangan sampai jiwa ini ikut arus kehancuran. Maka kita perlu untuk men-setting pola pikir kita bahwa Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan pasti mau, Tuhan sanggup. Tuhanku Yesus pasti mau dan dia pasti sanggup mengubahkan air menjadi anggur bahkan. Hal-hal yang mustahil di Kana, di perjamuan nikah. Tuhan mau, Tuhan sanggup. Oleh sebab itu, mari kita menggugah jiwa kita, supaya jiwa ini kita itu hidup lagi. Sehingga kita boleh berserah kepada Tuhan dan kita percaya kepada Dia. Ketika jiwa kita mulai bangkit, kita akan memuji Tuhan. Tetapi ketika jiwa kita mulai loyo, apa yang terjadi? Itu ditulis di Mazmur itu. Mazmur 37 ayat yang pertama sampai ketiga ya. Ketika kita enggak percaya kepada Tuhan dan kita enggak mau berserah kepada Tuhan, yang terjadi apa? Yang terjadi ini. Jangan marah. Akhirnya kita mulai marah. Ada kata-kata jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Loncat ke ayat 8, Pak Indra. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ketika kita terhimpit oleh desakan dunia yang menghimpit kita akhirnya mulai membanding-bandingkan. Iri hati itu mulai timbul. Loh, enak ya tanggaku iki ya. Minggu gak nyang gereja. Selasa gak nyang doa malam. Jumat gak nyang Ladies Man of God. Ya. Tapi ketoknya pas Natal. Ya. Iku pun 2 tahun pisan. Ya. Tapi kok wis mulai. Kita mulai membanding-bandingkan dengan kita. Aku loh cek sorone. Bendino aku nyang gereja. Aku pelayanan. Aku ngene. Waduh, uripku tambah susah. Iri hati mulai timbul. Itu adalah tanda-tanda iri hati. Kita mulai membandingkan dengan orang-orang yang sekiranya enggak tahu, yang absen ke gereja itu sering kita mulai membanding-bandingkan. Nah, aku cek soro nih, wes tak kurangi wes jatahku baik, aku semakin berkurang ke gerejanya aku tambah diberkati Tuhan. Ya. Hati-hati. Ketika kita mulai kendur, Yakobus mengatakan apa? Dosa itu sudah mengintip. Ketika juga
siapa itu? Habel ketika mau membunuh, ya. Itu dosa itu mengintip dulu. Hati-hati. Dosa itu mulai mengintip dulu. Kita diberikan sedikit demi sedikit. Iri hati. Nanti bisa marah itu. Kejahatan bisa timbul. Mencuri, ya, membunuh. Nanti terus bisa memfitnah. Timbul semua itu kejahatan-kejahatan. Dikatakan loh ini firman. Semuanya itu hanya akan membawa kepada kejahatan. Hati-hati itu. Ketika orang benar itu jatuh, sebetulnya dia itu akan melihat ke atas, tapi bukan kepada Tuhan. Tapi kepada orang yang ada di atasnya, ya kan. Enaknya hidupnya, ya kan. Tetaplah hidup benar. Tetaplah orang benar menjadi tetap benar. Bahkan semakin giatlah dalam mencari Tuhan selalu. Tanda-tanda iri hati itu dikatakan Orang yang iri hati itu tanda tak mampu. Ya. Dan dia itu menyalahkan Tuhan. Orang yang iri hati itu akhirnya menyalahkan Tuhan juga. Tuhan tidak mampu. Bukan dirinya yang gak mampu. Nanti menyalahkan Tuhan. Tuhanlah yang gak mampu. Itu adalah sebuah kejahatan nantinya. Jadi jangan ya adik ya. Jangan dek ya. Bahaya loh. Tetaplah percaya dan berserah kepada Tuhan. Ini mindset pikir kita. Tuhan mampu memulihkan. Tuhan mampu memulihkan. Tuhan mampu menyembuhkan. Tuhan itu mampu membolak-balikkan keadaan. Yang kedua, mengenai hidup ini. Hidup itu adalah jalan kehidupan kita ini. Sebuah journey, sebuah perjalanan kehidupan. Ketika kita seseorang membangun jalan kehidupannya, bisa nggak dengan kekuatannya sendiri? Bisa. Ya kan? Orang itu membangun kehidupannya itu kebanyakannya pasti dengan kekuatannya. Nanti besok mau gini, besok gini, rencanakan ini. Bulan depan mau buka ini, buka itu, mau melakukan ini, itu, segala macamnya. Itu kalau orang yang di luar Tuhan. Tetapi dikatakan Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, itu adalah sudah di bawah naungan kutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ketika kita membangun jalan hidup kita dengan kekuatannya sendiri, ujung-ujungnya adalah fana. Ini bukan sebuah kata-kata hiburan. Lah gitu kita nggak perlu. Ini adalah ujung-ujungnya fana. Kekejian di hadapan Tuhan. Ketika itu semua Tuhan meminta pertanggungjawaban, apa yang bisa dipertanggungjawabkan? Tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Biarlah kita itu berbeda. Walaupun orang lain menilai kita bahwa kita serasa kita itu gak berhasil. Tetapi di mata Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan selalu, itu adalah keberhasilan kekal. Dan dikatakan di Mazmur ini, Mazmur 37 ini bahwa nantinya bukan saja kita yang akan menuainya,
Kita baca di Mazmur 37 ayat yang kedua-dua. Kita baca dulu ya. Mazmur 37 ayat 22. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Kita baca sampai 29 ya. Dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Lompat ayat 34 sekalian Pak Indro. Ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ini. Ketika orang benar tetap benar, jalan hidupnya itu akan mewarisi negeri. Jadi, mujizat itu kalau kita enggak melihatnya sekarang, mujizat itu akan terjadi pada siapa? Anak cucu. Warisan itu akan turun temurun. Jadi mulailah dari kita yang mendengarkan firman pagi ini, saat ini kita boleh tetap menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Melakukan setiap segala perintahnya. Kita akan mewarisi negeri, kita akan mewarisi bumi. Lu namanya pewaris, itu turun temurun. Berkat itu enggak akan berhenti pada kita. Berkat itu akan turun temurun sampai kepada anak cucu kita. Jadi jangan berkecil hati, serasa kok Tuhan sampai mati aku kok rasanya jalan hidup nasib kok gini. Wes aku tak belot ae. Lu jangan, stop, jangan dulu. Ini ada berita kabar baik. Bahwa apa? Anak cucu itu yang akan mewarisi negeri. Mosok ya. Wes aja mosok iku tandae gak percaya, wis aja bingung. Ya, iku manusia mosok wis sembuh wis. Lah ngono angel omongane. Semua firman dimentahkan. Ya terus bisa ngomong apa? Wis mari ae mulai ya. Ya. Percaya enggak? Amin. Kalau yang ditulis di Alkitab ada Bapak Abraham menantikan anaknya. Berapa tahun? 1 tahun. Kan kita menantikan anak 1 tahun ya. Di usia belia. Ya, enggak. Abraham di usia yang sudah tutup, kelihatan pintu itu sudah ditutup. Enggak ada jalan. Kok Tuhan malah firman Tuhan datang? Tuhan kan enggak telat Tuhan. Boy pas Sarah iku umur 20 cek ayu-ayu ini cek gak kisut-kisute. Ya.
Iki lho Sarah tonton wis kisut. Wis mati, haid. Iso ta? Kok firman Tuhan kok rasanya telat ngomong. Tuhan kok rasanya telat di umur 75 aku ngomong, oh, Tuhan iya. Loh. Tapi apa? Setelah firman Tuhan itu datang apa ujuk-ujuk Sarah hamil? Enggak. Ngenteni sampai piro suwene? 20 tahun. Baru umur genap umur 100. Abraham lho dudu Sarai. Lahirlah Ishak. Mari lahir, disuruh kekno, persembahkan anakmu. Iki, aduh, utak kita lendi, gak ono pemikiran, gak ono di logika. Kita sudah terima berkat, berkatnya kawan kekno gereja. Oh, ngono ya, enggak. Berkatnya kawan bagi-bagi no, jual. Waduh, goro dinikmati. Jetas nikmati padang, goro nikmati steak Tuhan. Ya. Yusuf mimpi kali ya Yusuf itu ya. Nunggu berapa tahun dia sampai menjadi penguasa di Mesir. Bayangkan prosesnya Yusuf sampai menjadi disiksa, dimasukkan ke dalam sumur. Terus enak diangkat ambil anaknya penguasa Mesir. Terus enak di sana. Ya enggak toh. Difitnah juga toh Yusuf ambil siapa? Ibu, tante, ambil tante Potifar. Ya, disiksa, dia dikejar, akhirnya ditahan. Akhirnya tetap jadi penguasa. Berapa tahun itu? Belasan tahun menantikannya. Janji Tuhan, mimpi itu jadi kenyataan setelah hampir 15 tahun. Daud gak ujuk-ujuk jadi raja, mari diurapi ambil Samuel hambanya. Dikejar-kejar sama Saul sampai ke gua, ke gunung, ke lembah. Wah, kayak ninja Hattori. Apa? Ninja Hattori. Lewati gunung, lewati lembah. Ya. Kayak ninja Hattori ya Daud ini. Berapa tahun setelah itu? Setahun, 2 tahun. Wah, perjalanan panjang Daud itu 15 tahun. Juga. Akhirnya dia kokoh jadi raja. Punya angan-angan, punya bait Allah. Oh Tuhan, kamu mau mengembara apa di luar sana kan Tuhan, aku loh istana aku gede kan dengan dijobo Tuhan. Tak bangun no baitnya. Oh kakak, duduk kamu, duduk kowe Daud. Ya, tanganmu sudah berlumur kekejian darah. Ya. Tapi anakmu yang akan membangun bait Allah. Menantikan lagi Salomo yang membangun bait Allah. Itu nanti yang mewarisi siapa? Ya anak cucunya kan. Pengorbanan bapak-bapak gereja. Siapa yang menuainya? Yang mewarisi kebenaran ini. Anak-anak cucunya yang diwarisi oleh bapak-bapak gereja. Sampai pada kita saat ini. Yang boleh mewarisi kebenaran Injil. Jadi jangan berkecil hati, serasa kok rasanya stop sampai di sini, sampai di kita ini, sampai di saya ya. Enggak. Tuhan itu dia adil. Bahkan anak cucu kita yang akan mewarisi negeri, kekayaan ilahi. Amin. Percayalah bahwa ketika kita berserah dan percaya kepada Tuhan, maka janji Tuhan itu ada bagi kita semua dan bagi sampai kepada anak cucu kita.
Aku enggak duwe anak, aku kurung kawin. Sopo anakku? Ya siapa yang mau kamu didik sebagai anakmu? Kan bisa untuk dapat mewarisi kebenaranmu. Kebenaran ilahi yang kau turunkan, kau warisi kepada siapa yang kau mau turunkan? Ya kan? Anakku hilang kabeh. Terus dua anak kalau enggak dua anak. Apa? Sudah takut terus. Berdoalah. Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita. Semua itu pasti ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Nanti Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang akan membukakan segalanya. Bagian kita adalah melakukan kebenaran itu selalu. Kita percaya dan kita mau berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa itu bertindak? Bertindak ini adalah sebuah pekerjaan tangan Tuhan. Yang dimana pekerjaan tangan Tuhan ini belum selesai. Sampai pada selama-lamanya pekerjaan tangan Tuhan terus akan bekerja. Ini adalah janji Tuhan. Ini adalah Tuhan sendiri yang mengatakannya ini melalui firman-Nya ini. Bahwa apa yang dikerjakan Tuhan itu yang dahulu itu masih terus ada sampai sekarang. Dan masih terus akan dikerjakannya sampai yang akan datang. Sebab dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dia yang awal, dia dan yang akhir. Yang pertama dan yang kemudian. Pekerjaan tangan Tuhan itu terus ada. Bahkan bagi orang fasik pun, orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak mengandalkan Tuhan, itu akan dilenyapkan Tuhan. Kita mau dilenyapkan atau kita mau dipelihara oleh Tuhan? Keputusan ada di tangan kita. Saya paham bahwa hari-hari ini pun Tuhan itu, makanya tema kita bulan ini adalah bukanlah sebuah tema yang cukup mudah untuk dilakukan. Kalau kita mau merenung lebih-lebih lagi, berserah dan percaya, itu memang sebuah hal yang sampai kalau kita mau ukur itu serasa di luar di luar kepala kita. Kalau kita mau melakukannya dengan kekuatannya kita sendiri. Tapi ini berserah dan percaya ini memang di luar nalar kita, di luar kemampuan kita. Maka kita perlu kekuatan ilahi dari Tuhan itu sendiri. Biar Roh Kudus yang memampukan kita supaya kita dapat berserah dan percaya kepada Tuhan. Karena memang bumi ini sedang digoncang. Jangan sampai kita ini terlempar keluar. Karena kita enggak berserah dan kita enggak percaya. Ini sudah masuk dalam tahap sortir. Ya. Hampir semua orang, semua elemen masyarakat itu mengalaminya. Ini sudah hampir semua mengalaminya. Dan tanda-tanda zaman itu sudah mulai kelihatan. Bukan hanya karena bumi ini sudah tua. Tapi memang inilah hampir kesudahannya itu tadi ya. Jadi tindakan Tuhan itu belum selesai, maka tetaplah percaya, sebab dialah Alfa dan Omega. Ayat yang terakhir, Matius 5 ayat yang ketiga. Ini adalah kata-kata bahagia. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah.
karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ada bahasa Indonesia masa kini, Pak? Tidak ada ya? Saya bacakan aja, kalau di kitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini itu lebih enak untuk kita baca. Dikatakan, oh ada ya? Wah, canggih, puji Tuhan. Sing canggih Pak Hendro nih. Ya, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya. Siapa yang enggak berdaya? Ayo. Ojo malu-malu mengakui loh, ini berbahagia loh orang yang enggak berdaya ini ya. Dan apa? Yang hanya bergantung pada Tuhan saja. Wah. Mereka adalah anggota. Wah, anggota ini duduk anggota ecek-ecek ini. Anggota umat Allah. Ya. Ya. Berbahagia, kita disuruh berbahagia loh orang yang enggak berdaya ini. Siapa yang merasa enggak berdaya? Wah, ya, ojo isi di hadapan Tuhan. Ya, aku enggak berdaya Tuhan. Ya. Dan yang hanya bergantung pada Tuhan. Ya. Mereka adalah anggota umat Allah. Amin. Saya paham dunia sedang tidak baik. Karena pun yang menyiapkan ini juga gak gampang untuk melakukannya. Ya. Tapi Roh Kudus yang akan memampukan setiap kita. Katakan, pencobaan-pencobaan yang aku alami, itu tidak akan melebihi daripada kekuatanku. Aku punya Tuhan yang mau, aku punya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan segala keadaan kita. Kalau Abraham menantikan keturunannya 25 tahun, Tuhan genapi. Yusuf menantikan 13 tahun, Tuhan genapi. Berapa sudah pergumulan kita? Waduh, sudah ratusan apa? Ratusan menit. Ijek 100 apa? 100 tahun, 100 menit. Masih kurang panjang. Ya. Jangan berkecil hati. Di usia tua pun Tuhan masih sanggup mengubahkan keadaan kita. Tahu KFC? Oh, sebut merek. Colonel Sanders. Nah, tapi saya enggak selidiki dia orang yang gimana terhadap Tuhan ya. Tapi secara dunia juga loh. Di usia yang berapa? Usia 70 tahun loh. Colonel Sanders itu yang ayam itu loh. Ayam, enak enggak ayamnya? Ya, sampai sekarang dia mewarisi bumi loh sampai sekarang. Ya. Tapi secara pribadi kerohaniannya saya enggak tahu, harus diselidiki juga ya. Itu pun bisa sampai di usia tuanya dia bisa membuat sebuah terobosan. Apalagi kita orang-orang benar, orang-orang percaya mengandalkan Tuhan. Tidak menutup kemungkinan segala usia Tuhan mampu memulihkan keadaan kita. Amin.